Halo, kita ketemu di podcastnya Dinas Koperasi dan UKM DIY. Ini dia mocha hangat. Enak banget kalau hangat karena kalau hujan-hujan kita butuh yang namanya secangkir kopi hangat. Kalau ini mocha hangat, modal kuat usaha meningkat. Bersama saya Marta Sasongko. Hari ini kita mau bicara tentang fintech. Nah, jangan salah ya, kalau bicara fintech nanti pikirannya adalah pinjol. Mungkin ada korbannya. Nah, bukan itu. Tapi secara luas bahwa fintech ini ternyata bisa kita bawa untuk mendukung inklusi keuangan. Nah, bersama saya ada 3 narasumber yang nanti ngobrolin soal ini. Tentu saja yang pertama adalah dari OJK. Beliau adalah Kepala Otoritas Jasa Keuangan DIY, Pak Parjiman. Pak Jimmy, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak? Sehat Pak. Masih olahraga terus? Siap. Wah. Iya. Musim hujan gimana Pak? Terhalang nggak nih? Tetap jalan. Jadi Tetap jalan. bisa pakai payung atau pakai jaket. Oh gitu ya? Jas hujan. Nggih. Oh gitu ya? Iya. Mukul bola tetap jalan ya? Tapi Betul. berarti tetap lihat ramalan Tapi cuaca kalau dong? ada ini apa? Biasanya kan ada halilintar itu nggak boleh. Nanti sirinenya bunyi sendiri jadi kita harus berhenti. Harus off ya Tapi kalau selama itu. belum ada sirine kita jalan terus. Berarti Iya. menggunakan teknologi untuk melihat cuaca hari ini kalau itu ya. Nggih, nggih. Pak Jimmy, kita nanti ngobrol soal fintech ya Pak. Karena Siap. ini areanya Bapak banget nih dan butuh banget informasi yang lebih detail gitu Pak Jimmy. Boleh. Ya. Dan kemudian juga ada Bu Siwi, Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Ibu Insinyur Sri Nurkiat Siwi MMA. Bu Siwi, selamat si bakulnya dapat penghargaan. Ini atas kolaborasi. Jadi ini karya yang sangat indah dari seluruh pihak. Itu luar biasa Bu, prestasi yang saya tahu betul bagaimana Ibu memulainya. Kemudian Pertama dengan Mbak Marta ya. banyak temen lah. Tapi bagaimana Bu Siwi memulai dengan mendengar dari banyak orang. Kemudian proses perjuangan panjang untuk melakukan ini, mengimplementasikan betul, merealisasikan ini. Ya. Pakai tambah-tambahan update dan seterusnya itu pasti perjuangan. Sesuai dengan diceritain kebutuhan gitu, Bu? dari masyarakat. Itu boleh diceritain singkat Bu prestasinya? Prestasinya ini sebetulnya kan kejuaraan itu bukan hal yang utama ya. Tapi bagaimana kita ini sudah melakukan sebuah karya, inovasi ataupun strategi yang sudah diakui oleh pihak luar dengan PAN dan RB yang dimana dengan tim independen ya dari berbagai akademisi, dari praktisi yang dari sana. Jadi ini menjadi sebuah tantangan menurut kami. Ini menjadi sebuah apa yang sudah kita menjadi amanah di dalam Pemda DIY ini. ASN kan punya satria, bagaimana selaras, bagaimana inovasinya, bagaimana kita berkreasi, bagaimana melayani. Nah, ini kan untuk melayani kan seperti itu. Jadi si Bakul itu sebetulnya kan mengijawantahkan apa yang menjadi budaya satria yang tidak hanya pin saja yang dipasang, tapi di dalam pin ini ada makna. Maka kita aktualkan dengan seluruh pihak gitu, dengan bentuk si Bakul. Sangat setuju Bu. Pokoknya apresiasi, tepuk tangan deh. Nggak cuman pin, nggak cuman slogan, tapi apa jadinya, bentuk realnya apa. Dan yang paling penting lagi Bu, selain prestasi bahwa tujuan utamanya Bu Siwi adalah dampak ke masyarakat. Dampak ini kan kalau kita lihat sebetulnya kan bukan berarti kita akan memaksa, tapi kita bersama-sama ini menjadi sebuah kebutuhan bersama. Kalau bicara hubungan ini mutualisme ya, saling membutuhkan gitu kan. Jadi pemerintah dalam hal ini bukan milik Dinas Koperasi saja, tapi ini milik Pemda. Si Bakul ini yang nantinya Pemda memang kewajibannya kan hadir untuk menjawab sebuah tantangan terhadap permasalahan yang ada di lapangan. Apa sih kalau bicara UMKM, sebetulnya UMKM ini punya masalah apa dari sisi SDM-nya mungkin seperti itu, dari sisi SDM masuk lagi dari sisi kalau UKM pasti punya produknya seperti apa saat memproduksi gitu, legalitasnya. Nanti bicara keuangan, nah Pak Jimmy pasti akan menyampaikan bagaimana betulnya inklusi keuangan yang ramah, keuangan yang mudah. Kan mestinya si Bakul itu juga menghantarkan masuk di sana. Jadi komprehensif ya Bu, berusaha dari hulu hilir, dari ekosistemnya masuk semua. Memberikan solusi bagi semua persoalan. Tapi si Bakul nggak akan bisa jalan kalau ini tidak ada komitmen kita bersama itu. Jadi kan tidak hanya pemerintah, tapi para pelaku baik UMKM maupun dalam bidang kelembagaannya koperasi, kalau ini nggak ada komitmen, karena kan
data ini tidak akan bisa terbaca, tidak akan bisa bicara kalau ini kita tidak bisa menyesuaikan atau tidak bisa menyampaikan sesuai dengan apa sih sebetulnya yang ada di diri kita. Iya, iya. Akhirnya kalau itu tidak tersampaikan maka tidak direspon. Ya. Berdasarkan dari komitmen. Oke, terima kasih Bu. Sekali lagi selamat Pak Jiwi dan Pak Daryanto, kayaknya kita menunggu undangan nanti makan-makan ya Pak ya. Ngopi ya, bukan Siap, makan ya, ngopi, betul banget. Makan produknya UMKM dan ngopi produknya UMKM. Kayaknya pas banget habis nanti podcast kita ya Pak. Mumpung hujan soalnya. Nah, karena sudah saya sebutkan juga wakil rakyat yang hadir di sini, beliau adalah anggota Komisi A DPRD DIY Pak Sudaryanto SH. Ini friend banget juga kalau sama Bu Siwi. Karena tetanggaan ya Pak ternyata ya. Pak Daryanto. Kenal sejak kecilnya bagaimana gitu ya. Jadi kalau orang Betawi bilang lu gue nya itu udah yang banget Ya, gitu ya. Tahu betul. banget dulu Bu Siwi kayak apa, Pak Daryanto kayak apa gitu ya Pak. Main hujan-hujanan bareng. Tapi jangan sekarang Pak, karena lagi hujan juga. Tapi Pak Sekarang main Daryanto nih hujan-hujanan pusing ya udah tua sih. sudah ini Bu, sudah berumur jadi ya jangan main hujan-hujan lagi. Iya, iya. Main yang lain lah ya Pak, Betul, fintech betul. lah gitu ya. Pak Daryanto walaupun Komisi A minta izin nanti kita ngobrolin soal fintech ini. Dan barangkali kalau dari Dewan kan banyak banget kebijakan yang bisa disiarkan kepada pemirsa kita gitu ya Pak ya. Baik, kalau ke Bu Siwi dulu ini kan kita bicara tentang fintech. Sebenarnya ini memang akan menuju ke inklusi keuangan. Kita tahu bahwa proses digitalisasi termasuk UKM itu juga mendorong kemudian perubahan soal bagaimana mengakses finansial ini. Maka fintech akhirnya menjadi satu kesatuan di sana. Bu Siwi sendiri melihat proses perubahan ini dari teman-teman UKM di DIY khususnya gimana Bu? Ya, Dari yang konvensional kemudian akhirnya mengakses finansial ya teknologi. kalau bicara terhadap UMKM ini kan seperti tadi kami sebutkan dari hulu hilir ya, dari sisi SDM-nya, dari sisi kalau bicara wirausaha pasti dari sisi jiwa kewirausahaannya mereka. Saat UMKM atau aktivitasnya jalan, konsekuensi produknya bagus, kualitasnya keren-keren, kuantitasnya masuk, pasti ini butuh sebuah konsekuensi anggaran kan gitu. Maka ini dari sisi kalau bicara dari sisi aspek yang tadi ada 6 aspek, ini kita bicara aspek keuangannya mungkin kan seperti itu. Betul. Tapi dari para pelaku UMKM memang masih ada, menurut kami tidak semuanya ya. Kalau bicara apa yang ada di Sibakul itu memang lebih besar kan mikro ya. Bahkan ada super mikro mungkin. Mikri gitu ya. Mikri ya, super mikro gitu. Yang terjadi ini kan saat kita akan akses keuangan sebetulnya yang paling penting ini sebetulnya kan sukses terhadap penyaluran ya Pak ya. Ya. Sukses terhadap pemanfaatan dan sukses terhadap pengembalian. Hal ini yang sebetulnya kita tanamkan kepada para pelaku UMKM. Jangan sampai kita latah saat ini, oh saya butuh modal, ini ada bunga rendah, tapi untuk apa? Maka inilah fungsi dari kita untuk mengajak mereka, mindset mereka sebetulnya untuk apa, usahanya mau dibawa ke mana, karena yang tahu terhadap apa sebetulnya yang mau kita raih ke depan ini kan mereka itu dari sisi para pelaku. Kami mendampingi, mengikuti apa yang menjadi harus dilakukan dan maka di dalam Sibakul pun kan kita lihat profil mereka, maka sebetulnya mereka ini atau para pelaku UMKM ini masuk di kelas 1. Mungkin yang paling bermasalah dia di aspek SDM-nya, skill-nya gitu. Atau mungkin kelas 3 tapi di aspek pembiayaannya, keuangannya. Nah, ini kan bagian yang kalau bicara keuangan yang inklusif kita masih mengidentifikasi ada beberapa hal. Kalau saya lihat ini kadang mereka belum memiliki administrasi keuangan yang memang ini ya tertib. Pencatatan masih campur aduk antara dari sisi mungkin rumah tangganya sama yang dari sisi usahanya. Ini kan juga menjadikan kita ini menjadi penting juga kita arahkan. Kalau kecil mungkin memang masih wah ini belum, yang tadinya mau untuk usaha bisa dipakai untuk keluarga. Ini kan juga menjadi bagaimana kalau kita arahnya nanti sampai ke depan, sampai bankable, ini kan mau nggak mau harus ke sana. Maka ini menjadi salah satu PR, salah satu kurikulum menurut kami kalau saat mau mendirikan ini juga menjadi kurikulum dong. Saat mereka itu kita arahkan untuk pencatatan. Memang tidak mudah, maka dengan Kris ya Pak Jimmy ini menjadi salah satu edukasi juga. Kris ini kan suka nggak suka, mau nggak mau uang itu ada pencatatan di bank, cash flow-nya akan kelihatan. Nanti Pak Jimmy mungkin akan menyampaikan. Sekarang itu tidak hanya kalau kita butuh pembiayaan atau keuangan, modal dari bank itu tidak
hanya dari sisi asetnya yang akan dilihat, tapi bagaimana cash flow mereka. Mungkin asetnya besar tapi cash flow-nya nggak ada, pasti bank juga akan melihat ini bagaimana nanti dari sisi pengembaliannya. Selanjutnya pemanfaatannya. Sebetulnya mau untuk apa? Maka ini juga menjadi salah satu materi juga bagaimana mereka juga punya bisnis plan ya, roadmap mereka itu mau dibawa kemana. Jadi ini kalau kami dari sisi kebijakan, jadi para pelaku UMKM yang ada di sini tidak semuanya ya Mbak Marta ya, tapi rata-rata masih punya permasalahan di keuangan dalam sisi bankable gitu. Belum bankable dan mungkin ketidaktahuan bagaimana cara mengaksesnya, pemahaman karena kita kan posisinya non jauh di sana juga tidak jauh sekali enggak, tapi kalau di Jogja itu udah di ujung sana di Gunung Kidul mungkin yang masuk di Bunga sana di meskipun mungkin dari nanti Pak Jimmy juga mungkin sebetulnya posisinya di perbankan mungkin juga sudah ada di pelosok-pelosok, tapi mereka nggak paham bisa mungkin dia bankable juga loh, tapi bagaimana nih caranya gitu. Betul. Kan ada syarat-syarat dan ketentuan. Betul. Iya, ya mungkin karena UKM ini adalah industri rumahan ya, di mana memulainya bukan karena dalam pikirannya adalah berpikir soal bisnis gitu ya Pak Jimmy. Ya, tapi bagaimana mereka mau menghidupi diri sendiri gitu. Jadi bagaimana mereka mempersiapkan itu pastinya jauh dari pemikiran seorang calon pebisnis, karena mereka mulai dari bagaimana mereka bisa survive. Ya. Tapi akhirnya kemudian tumbuh menjadi usaha ya atau menjadi bisnis. Pak Jimmy sendiri melihat peta dari UMKM kita, seberapa besar sih mereka sudah mulai melirik atau melihat ya, karena kemarin pandemi itu juga menjadi dorongan kuat gitu kan untuk melakukan perubahan dari yang konvensional kemudian menjadi lebih ke bersentuhan dengan teknologi, secara khusus mungkin finansial. Apakah petanya UKM kita juga seperti yang disampaikan Bu Siwi tadi sudah mulai tampak jauh lebih besar dibandingkan sebelum pandemi, Pak? Iya, terima kasih Mbak Marta. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Siwi tadi itu memang betul. Jadi sekarang kan era teknologi ya, jadi semuanya serba menggunakan teknologi, termasuk dalam keuangan terutama ya. Ini juga fintech sekarang kan banyak menjamur ya, pada tumbuh gitu loh. Nah demikian juga penggunaan oleh rekan-rekan di UMKM. Ini saat ini mayoritas memang 50% lebih dana fintech itu disalurkan ke sektor produktif. Kalau dulu kan konsumtif. Nah, sebagaimana kita ketahui kan banyak penawaran-penawaran dari fintech juga ya, yang kalau di masyarakat terkenalnya ini pinjol ya. Itu sebetulnya fintech juga. Fintech itu ada kalau di kami ada dua Mbak Marta, yaitu yang pertama terkait dengan peer to peer lending. Itu fintech yang memberikan pinjaman kepada masyarakat. Yeah. Nah, kemudian yang kedua yang kami atur itu adalah equity security crowdfunding. Jadi sifatnya nanti UMKM itu bisa menerbitkan surat berharga di pasar modal. Ini suatu terobosan dari kami dari OJK untuk memberikan akses keuangan kepada terutama UMKM ya. Ini karena selama ini memang UMKM itu banyak yang tadi dikatakan oleh Bu Siwi itu unbankable. Jadi mungkin untuk memenuhi persyaratan ke bank itu susah ya. Tadi katakanlah gimana sih bikin cash flow-nya belum bisa, gimana akunannya juga belum memenuhi syarat, sehingga fintech ini masuk. Baik itu peer-to-peer lending maupun security crowdfunding itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman UMKM. Dan ini alhamdulillah perkembangannya juga sangat bagus, di mana tadi sudah saya sampaikan saat ini sekitar 57% dari fintech peer-to-peer lending itu disalurkan kepada sektor yang produktif. Berarti hal ini tentunya UMKM kebanyakan gitu. Jadi mereka sudah akses ya? Betul, sudah akses. Tapi memang belum begitu belum optimal sekali. Karena masih banyak sebagaimana yang survei yang dilakukan oleh PricewaterhouseCoopers ya, itu bahwa 74% ya UMKM itu belum belum bisa mengakses ke bank ya, bank formal, sehingga ini merupakan peluang bagi
bagi fintech untuk masuk ke situ. Kalau definisi fintech sendiri selain yang dua hal ini sebenarnya kalau dari OJK sendiri punya definisi yang lebih luas nggak sih Pak? Karena kan kalau kita bicara soal teknologi di sektor finansial itu kan bisa bermacam-macam. Betul. Sebagai Jadi, aplikasi untuk tadi misalnya untuk apa pencatatan dan seterusnya. Betul. Jadi kalau terkait dengan fintech itu banyak Mbak Marta. Jadi selain tadi ada peer-to-peer lending, kemudian equity atau security crowdfunding, juga ada fintech di bidang sistem pembayaran. Sistem pembayaran ya. Seperti kita ketahui OVO misalnya, saya nyebut merek nggak apa-apa ya. Ini untuk contoh aja. Kemudian ada Dana, kemudian ada GoPay, ada GoGo gitu kan, yang PayPay gitu. Itu semuanya fintech, tapi di bidang ini pembayaran, sistem pembayaran yang kalau itu diatur oleh Bank Indonesia. Kemudian di bidang pajak juga ada fintech pajakku dan sebagainya. Jadi tidak hanya di bidang keuangan yang terkait dengan pinjaman dan juga surat berharga, namun demikian juga banyak. Bahkan di bidang sosial juga ada, katakanlah kan benehkita.com, ya kan? Itu fintech juga. Tapi di bidang bagaimana sosial. Orang ikut berkontribusi di dalam. Betul. Itu fintech juga termasuk. Jadi luas sebetulnya fintech itu. Jadi terkait hal-hal yang terkait dengan teknologi di bidang keuangan itu yang dinamakan dengan fintech. Cuma kalau kami ngaturnya dua tadi yang spesifik Pak Marta. Ada dua hal ini yang memang diawasi oleh OJK ya, yaitu peer to peer lending atau kita sering sebut kredit gitu ya, atau pinjaman gitu ya. Kemudian equity dan security atau security crowdfunding. Jadi itu urunan dana kalau security crowdfunding. Crowdfunding kan berarti kita urunan dana untuk nanti membiayai suatu proyek tertentu, katakanlah UMKM itu pengen katakanlah bikin suatu produk, perlu dana. Nah, itu bisa menerbitkan surat berharga dari dari security, dari nanti ada dana-dana yang dari masyarakat itu bisa dimanfaatkan oleh UMKM itu lewat security crowdfunding. Security crowdfunding itu semacam platform. Jadi dia menjembatani antara yang punya dana, yang urunan dana masyarakat di sini dengan UMKM yang membutuhkan dana di sini melalui penerbitan surat berharga. Nanti kita mau lihat performan dari UMKM itu seperti apa. Kalau misalnya saya bilang, oh itu bagus UMKM-nya, prospeknya labanya bagus, sehingga saya belilah surat berharga ini. Nanti itu yang menerbitkan si UMKM-nya sendiri. UMKM-nya sendiri. Jadi sudah kita atur UMKM yang seperti apa yang bisa menerbitkan surat berharga itu. Nanti POJK-nya bisa saya sampaikan. Itu kalau nggak salah mungkin Pak Daryanto pernah ditawarin ada yang mau bikin tambak ikan, tambak udang begitu ya. Tapi modalnya nanti bisa barengan gitu ya Pak. Kemudian ditawarkan untuk investasi gitu ya. Pernah gitu nggak Pak? Tapi ini hal menarik ya. Pak Jimmy, bahwa ternyata sekarang bukan hanya yang main di bursa saham gitu yang bisa mengkolek dana dari masyarakat sebagai perusahaan terbuka, tapi dengan model-model seperti ini ternyata juga sangat mendukung bagaimana inklusi keuangan itu terjadi gitu ya. Semua orang boleh terbuka dan semua orang boleh mengakses gitu ya. Tapi ada tapinya. Perlu diawasi gitu ya, perlu kecerdasan kita. Nah, literasinya nanti yang perlu perlu dicermati. Pak Daryanto melihat sekarang situasi seperti ini kan berarti sebagai anggota dewan ini juga punya punya concern gitu, perhatian yang disampaikan Bu Siwi. UKM-nya kita sekarang juga dibantu dengan adanya Sibakul mulai bertumbuh. Kemudian ini juga ada teknologi yang mendorong mereka untuk bertumbuh. Menurut Bapak sendiri peran UKM untuk bisa mendorong nanti pemulihan ekonomi dan juga perkembangan ekonomi kita seperti apa Pak? Terima kasih. Pertama-tama kami aturkan apresiasi terhadap Dinas Koperasi yang pada hari ini dapat award Sibakul ya. Sekali lagi kami ucapkan selamat, semoga program Sibakul ini bisa berkembang atau lebih ditingkatkan lagi untuk tahun-tahun berikutnya, karena kita melihat bahwa program Sibakul ini betul-betul mengena di dalam masyarakat, karena perlu diketahui bahwa dampak dari pandemi COVID-19 ini di masyarakat betul-betul terasa. Dengan adanya program Sibakul dari Dinas Koperasi ini betul-betul bisa membantu untuk memulihkan perekonomian di dalam masyarakat. Karena karakter masyarakat
Indonesia itu memang luar biasa. Ada nyanyian Apa tuh Pak? nenek moyangku orang pelaut. Nenek Itu sebenarnya moyangku. maknanya tinggi sekali. Bahwa masyarakat kita itu sudah seringkali ditempa masalah perekonomian. Kita lihat yang baru-baru saja masalah gempa di Bantul itu, tapi tidak perlu lama pulih karena masyarakat kita itu betul-betul sudah memang diwarisi jiwa kesatria tadi, jiwa pejuang, bahwa masyarakat kita itu kalau hanya istilahnya istilahnya tidak mendapatkan atau kena musibah sedikit atau banyak, itu sering terus bangkit. Tahan banting ya Pak? Tahan banting, itu masyarakat Indonesia. Padahal pendahulu kita itu menciptakan lagu itu, nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak. Nah itu karakter masyarakat kita. Jadi alhamdulillah untuk ini pandemi, Dinas Koperasi sudah mempunyai program Sibakul yang mana itu betul-betul membantu daripada masyarakat yang hari-hari ini lagi terdampak masalah pandemi COVID. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan ditingkatkan lagi Bu Kadis untuk program-program itu, karena itu betul-betul menyentuh, dan kalau perlu ya sosialisasinya ditingkatkan, kemudian Asal disetujui. Pembinaannya dilanjutkan, kemudian yang paling penting adalah ketika kita sudah membuat jadi produk, kita bantu untuk pemasarannya. Kemudian kalau kurang modal, nah ini tugas dari kami untuk membuat sebuah regulasi dengan ya bunga ringan atau bantuan hibah, itu menjadi concern kami di dalam setiap pembahasan APBD. Saya mau bisik-bisik ke Bu Siwi nih. Apa yang tahun berikutnya butuh berapa Bu? Yang diketok Bu. Iya kan butuh, karena Bu Siwi tugasnya adalah merancang kemudian menyampaikan sebagai ajuan gitu kan. Kemudian anggarannya nanti yang ketok kan Dewan Pak. Makanya saya lanjutkan bahwa tugas pokok fungsi kami adalah untuk penganggaran, membuat regulasi atau perda, dan pengawasan. Nah, setiap pembahasan ketika mau menjadi sebuah program, itu kan ada namanya KUA PPAS. Nah, itu kita sering intent dengan OPD itu membahas apa toh program unggulanmu, apa toh yang mau digulkan, itu sering kita komunikasi. Sehingga ketika sudah menjadi raperda, itu kita pembahasannya enak. Itu dari fungsi penganggaran. Kemudian daripada fungsi peraturan, nah kita tadi sudah tak sebutkan bahwa kita concern untuk membantu kesulitan-kesulitan daripada masyarakat kaitannya dengan regulasi, misalnya perizinan itu dipermudah, itu kan butuh payung hukum. Nah disitulah tugas daripada kami. Kemudian setelah jalan kita melakukan pengawasan, dilaksanakan enggak toh? Betul. Program-program yang disampaikan, ternyata alhamdulillah untuk Dinas Koperasi hari ini benar-benar dilaksanakan, dibuktikan dengan meraih daripada Sibakul Award ya. Sekali lagi kami sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Jadi kesimpulannya daripada kami kalau untuk kepentingan masyarakat, karena di DIY ini kan dari tahun ke tahun untuk angka kemiskinannya bila dikatakan bisa ditekan lah. Sehingga memang Dinas Koperasi ini kan menjadi semacam ujung tombak untuk mengentaskan kemiskinan itu dengan program-program Sibakul tadi, dan mungkin dinas-dinas yang lain juga sudah banyak itu. Untuk program masakan-masakan lokal itu. Nah, kemudian ada hibah-hibah itu, kami sudah sering komunikasi dengan OPD itu, sehingga OPD itu sering mengajukan program-program unggulan untuk mengenai daripada masyarakat.
Mungkin itu. Baik, terima kasih banyak Pak. Yang penting adalah keberpihakan dan kalau melihat hasilnya sudah ada kan tinggal nanti menyetujui gitu ya Pak ya, memberikan penganggaran. Tapi juga di samping itu kan tadi soal perda yang mengatur bagaimana proses yang terjadi di masyarakat ini bisa terus berjalan dengan adanya pengawasan itu juga penting ya Pak ya. Iya, siap. Baik, ke Bu Siwi lagi Bu, karena soal si bakul ini kan juga di situ ada banyak sekali layanan yang kemudian tadi mengklasterkan UKM sendiri. Nah, kan juga sudah berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk ketika menggunakan kris ya Bu ya. Iya. Nah, itu sebenarnya respon dari UKM sendiri ketika menggunakan itu gimana sih Bu? Ini menjadi salah satu sebetulnya materi juga ya di dalam mengedukasi UMKM untuk ke arah bankable. Kalau Pak Jimmy tadi banyak yang unbankable ya, ini kan kita arahkan ke sana. Maka ini menjadi salah satu proses saat seperti awal kami sampaikan, kris ini juga jangan sampai mereka kayak terpaksa gitu. Jadi ini menjadi sebuah kebutuhan. Oh ini ada kemudahan kalau saya punya kris, karena kan budaya ini kan kita lihat satu budaya ya. Budaya sekarang sebetulnya pasar kita ini siapa sih gitu. Kalau pasarnya anak-anak muda ini sekarang udah nggak pegang uang lagi ya. Uangnya ada di dompetnya itu di handphone. di smartphone-nya ini. Jadi kan kalau nggak ini nggak jadi beli karena saya nggak bawa uang. Maka ini menjadi salah satu contoh. Jadi kalau kami lihat selama ini kita memang dengan strategi kita kerjasama atau kita sinergi dengan Bank Indonesia, dengan Bank BPD, dengan BRI. Jadi bagaimana mereka kita edukasi karena mereka kadang bukan tidak mau, tapi bagaimana ya nih caranya gitu ya Pak ya. Bagaimana begitu ada literasi keuangannya ini bagaimana gitu. Kita dampingi, maka sebetulnya yang paling penting di dalam UMKM itu pendampingan. Jadi kan tidak kita langsung lepas saja, tapi kita dampingi seberapa sih pendampingannya pun pasti berkelas. Kelas itu dalam arti kalau kelas 1 cara mendampinginya seperti ini, kalau naik lagi pendampingannya seperti ini. Betul. Permasalahan keuangan pasti yang mendampingi kami juga dengan SOP yang ada di keuangan. Jadi itu dari sisi yang ada kalau kami melihat para pelaku UMKM ini sudah sangat luar biasa sebetulnya kan, daya juangnya sudah gigih melihat terhadap sekarang sudah ada perubahan atau peranatan anyar ini dari sisi budaya kehidupan masyarakat kan seperti itu. Jadi satu terhadap kemarin memang di saat pandemi COVID ini menjadi salah satu solusi untuk memutus rantai penularan virus ya, karena kan uang ini menjadi salah satu media juga, maka ini kita kan. Tapi sekarang mungkin sudah beralih untuk ke arah bagaimana mereka juga untuk arah ke bankable dan bagaimana sebetulnya ke arah kita ini kalau untuk naik kelas legalitas, porsi kita, pencatatan ini masuk di dalam sana salah satunya kris. Apakah itu jadi pintu masuk ya Bu? Artinya begini, ketika dulu belum pandemi untuk mengenalkan ayo bankable dengan pencatatan, dengan menggunakan aplikasi agak susah kan Bu? Ya, tapi begitu ada kris yang sebagai pintu masuk, ini kan kemudian merembet gitu ya. Nah, pencatatan, apakah itu jadi mempermudah Bu ketika? Ya, menurut kami dengan adanya COVID ini kan sebetulnya tidak hanya negatif semua ya Pak ya. Ada positifnya juga ternyata. Ada. Di saat sebelum ada pandemi ini ada kegamangan saat kita akan bertransformasi, saat akan kita transformasi ke IT, saat kita akan ketemu pembinaan transaksi ini kan kayaknya zaman dulu kan Pak Daryanto kalau nggak bawa uang yang tebel kayaknya nggak mantep ya di sini. Tapi sekarang tipis tapi isinya ini lebih ini karena apa? Karena antara konsumen dengan produsen ini harus kita seimbangkan, bahasanya harus sama kan. Di saat konsumennya ini lebih banyak memanfaatkan ini, berarti kan kita harus siap selaku UMKM juga harus menyediakan layanan yang seperti ini juga gitu. Jadi ini harus klik gitu istilahnya kalau orang klik ya gitu. Dan ini kalau saya lihat memang di awal tidak mudah satu, yang kedua ini kan keragaan dari para pelaku UMKM itu dari sisi usia, mungkin kan beda-beda ya dari sisi usia, maka kami punya strategi kalau memang ini ada pelaku UMKM yang mungkin dari sisi usia yang mungkin kalau suruh mikir pencatatannya, produksinya mereka bukan palu gada kan gitu, maka kita arahkan punya enggak adminnya gitu kan, admin itu dalam arti mungkin putra-putrinya yang akan kita lakukan pendekatannya ke sana. Nah ini kan strategi pendekatan tidak harus ke pelakunya, tapi pelaku menjadi memang ini aset mereka, investasi, bapak ibunya yang usaha tapi kayaknya ini sudah kayaknya nggak mungkin karena dia akan fokus ke produksinya. Mana sebetulnya yang dipercaya putra-putrinya ini yang akan kita dampingi ini loh. Mungkin ini kan
dia serumah. Ini kan terus kalau pendamping kan kita ketemunya tata kalanya, meskipun kita ada ada fasilitas untuk WA atau mungkin dengan hybrid, tapi mungkin lebih masuk kalau yang mendekatkan kan ini pas satu rumah praktek-praktek dan dikasih contoh. Kita nggak harus semuanya kita tekankan sana, tapi ada contoh pilot project menurut kami itu. Pilot project yang ini ada keberhasilan, yang lainnya akan niru. Ini loh. Gitu. Jadi tinggal contoh gitu ya. Ini sebagai ternyata kalau pakai seperti ini, aktivitas usahamu akan menjadi seperti ini. Yuk. Inilah menjadi agen-agen perubahan menurut kami gitu. Lebih mudah, lebih cepat gitu ya, untuk masif bisa melakukan itu. Betul sekali ya. Tanpa contoh biasanya kalau disodorin tulisan gini, apalagi dibaca dibuang ya. Maka lebih baik kasih contohnya. Ini loh cara mereka melakukan, mereka ngikutin. Yang vokasi tidak hanya anak sekolah dari sisi yang formal ya. Sebetulnya kan teman-teman para pelaku UKM ini juga ya? Mungkin arahnya juga ke arah vokasi ya. Dia bisa saling magang gitu ya Bu. Ya gitu. Maka harus kita kelaskan. Kelasnya kelas 1 sama kelas 1. Jangan kelas 1 digabung dengan kelas 6. Pas pelajaran kelas 1, kelas 6-nya kan boring. Apa ini? Akhirnya akan merusak suasana. Begitu juga sebaliknya. Saat kelas 6, kelas 1 masuk di kelas 6, nggak mudeng kan? Pendiam. Akhirnya pendamping atau instrukturnya ngajari terus. Yang ini jadi diem. Nah ini kan efektif, efisien cara melakukan. Nah. Ada kelas pendiam Pak Jimmy. Karena ternyata nggak masuk pelajarannya. Tapi kalau yang kepinteran nanti ini Pak, ribut doang di kelas Pak Daryanto. Pak Jimmy, kalau kita melihat lagi sekarang secara khusus ini OJK kan juga mengawasi yang paling jadi sering problem itu kayak yang peer to peer tadi Pak. Sementara kan itu juga diakses atau dibutuhkan oleh UKM, di mana karena ada banyak kemudahan ini di fintech yang peer to peer sehingga menggoda gitu untuk mereka mengakses. Tetapi di sisi lain problem-problemnya masih cukup banyak gitu loh. Pak, secara data sebenarnya yang peer to peer ini seberapa besar sih problemnya? Ya kita sebut pinjol gitu yang punya problem banyak. Kalau sekarang dipetakan oleh OJK sendiri seberapa banyak? Ya baik Mbak Marta, jadi memang ini kan teknologi ya. Teknologi itu memudahkan kita dalam hal semuanya ya. Hampir semuanya memudahkan kita. Juga di bidang fintech ya, financial teknologi atau teknologi keuangan. Termasuk tadi yang disampaikan Mbak Marta yaitu peer to peer lending. Memang ini merupakan suatu kemudahan di mana kita di situ bisa cepat memperoleh dana dan juga dengan persyaratan yang mudah. Dengan persyaratan yang mudah, cuma misalnya fotokopi KTP gitu ya. Sama fotokopi diri di foto gitu, kemudian kita sampaikan sudah dapat ya. Nah, namun demikian memang ada pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab itu memanfaatkan kemudahan ini. Nah, kami dari OJK sebetulnya sudah mengatur bagaimana fintech peer-to-peer lending itu harus beroperasi, termasuk di dalamnya tingkat besarnya biaya yang bisa dikenakan, kemudian bagaimana cara pemasarannya, kemudian bagaimana cara penagihannya. Mereka ada satu perkumpulan namanya asosiasi fintech pendanaan Indonesia, AFPI namanya. Nah ini yang mengatur industri secara industri sendiri, jadi semacam SRO ya, self regulatory organization. Di situ semuanya diatur terkait dengan bagaimana fintech lending itu beroperasi. Bisnis prosesnya ada di situ Mbak Marta. Diatur oleh asosiasi ini asosiasi, betul. Artinya mereka bisa men-screening juga ketika ada bisnis-bisnis ini yang rada-rada mulai agak nakal gitu ya. Mereka sebenarnya sudah screening awal dari asosiasi. Kalau pertamanya di OJK Mbak. Jadi sebelum beroperasi suatu fintech peer-to-peer lending itu harus didaftarkan. Pertama didaftarkan dulu ke OJK. Pada saat pendaftaran itu memang modalnya minimal 1M, ya toh. Kemudian 1 tahun kemudian itu harus berizin. Jadi ada dua perizinan. Yang pertama pendaftaran, kemudian satu tahun kemudian itu harus izin operasional. Nah
Makanya ada beberapa fintech peer-to-peer lending itu yang mengembalikan izin yang sebetulnya sudah terdaftar, tapi dia kira-kira tidak mampu untuk melakukan operasi sebagaimana yang sudah diatur oleh OJK, sehingga yang pendaftaran tadi dikembalikan lagi sehingga mereka tidak beroperasi. Jadi kami kan mulai tahun 2020 Februari itu sudah membuat moratorium untuk tidak mengeluarkan izin baru. Makanya ini dalam rangka untuk penertiban, karena memang tadi katakan Mbak Marta ya, masih banyak permasalahan di fintech lending terutama yang ilegal ini. Nah, kemudian sampai sekarang Mbak Marta itu fintech peer to peer yang terdaftar dan berizin itu ada 104. Itu terus menurun, dulu 120 lebih. 104 itu ada sekarang di mana Pak? Tinggal 104 Di Indonesia? Di Indonesia. Okay. Di Indonesia. Itu yang di Indonesia ada 104 yang terdaftar dan berizin di OJK. Dan ini sebenarnya bisa diakses di webnya OJK ya Pak, untuk melihat apakah ini betul-betul terdaftar dan berizin ya Pak? Betul. Jadi kami meminta kepada masyarakat juga untuk apabila mendapat penawaran dari peer-to-peer lending itu harus kita cek dulu apakah itu legalitasnya benar atau enggak. Ngeceknya di website OJK www.ojk.go.id atau kita juga buka kontak center di 157 atau melalui WhatsApp bisa di 01 157 157 157. Tinggal ketik aja perusahaannya apa gitu kan. Nanti keluar ini terdaftar atau enggak, berizin atau enggak, itu ada dan nanti jadi dibalas otomatis sama mesin gitu loh. Kalau ada UKM yang tadi mau mengakses peer to peer, betul. Kemudian ditawarin, mesti cek ke sini dulu ya Pak ya, apakah ini berizin atau tidak gitu ya. Jadi pada prinsipnya gini Mbak Marta dan rekan-rekan, bahwa untuk peer to peer lending yang legal itu tidak boleh menawarkan produknya melalui saluran pribadi, WA, SMS, itu nggak boleh. Itu udah ada aturannya. Nah, kalau itu menawarkan pinjaman kepada melalui saluran pribadi, katakanlah WA dan SMS, itu sudah dipastikan itu ilegal. Pasti ilegal. Iya, karena memang SRO atau AFPI tadi tidak membolehkan untuk mempromosikan lewat jalur pribadi. Biasanya lewat apa Pak yang legal Pak? Ya, yang legal kita akses ke itu aja, ke webnya itu. Jadi kita yang butuh, yang mencari gitu, ya, bukan mereka menawarkan. Ya, ada juga yang menawarkan, tapi mohon izin kami ada izinnya gitu loh. Nanyain dulu, nggak langsung Anda mendapatkan pinjaman sekian tuh nggak. Begitu. Jadi padahal sehari-hari kita sering dapat itu ya Pak. Sehari mungkin 10 kali itu ya. Itu dapat untuk pinjaman. Ya banyak memang yang nawarin, itu ilegal pasti. Begitu kita ditawarin lewat WA, lewat SMS itu ilegal. Bisa dipastikan itu ilegal. Karena yang fintech yang legal itu nggak melalui jalur itu. Perlu diingat ya teman-teman. Selalu bukan. Ya, coba cek aja kalau di WA aja ke 081 157 157 157. Nanti akan dijawab itu. Nanti terdaftar misalnya, kalau misalnya memang terdaftar. Kalau enggak dijawab itu bukan fintech yang terdaftar di OJK gitu. Oke. Kemudian yang kedua, kalau itu tadi ilegal dan legal. Yang legal sendiri apakah juga ada aturan mainnya sih Pak ketika tadi proses pemberian kredit atau biaya? Misalnya secara berapa bunganya, cara pengembaliannya, itu sebenarnya ada aturannya enggak sih? Tentunya. Jadi tadi sudah kami sampaikan bahwa AFPI ya, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, itu mengatur proses bisnis yang ada di fintech peer to peer lending itu. Jadi misalnya kalau mau memberikan pinjaman itu harus dilakukan analisa. Tetap ada analisanya. Tetap ada. Jadi ada juga fintech itu yang khusus dia melakukan kredit rating. Jadi nanti kalau misalnya UMKM A itu di rating, nanti keluarnya seberapa gitu, tingkat risikonya seberapa. Kemudian UMKM B juga di rating. Nah, ini ada khusus fintech yang melakukan itu
pembuatan rating debitur. Nah kemudian dari situ itu peer to peer lendingnya itu menilai kira-kira Berapa dengan resiko itu saya akan mengasih tingkat bunga berapa, karena kan tingkat bunga itu disesuaikan juga dengan tingkat resiko dari debiturnya. Oh. Nah seperti itu. Jadi tetap ada ketentuan yang harus dipenuhi oleh peer to peer lending di AFPI. Kemudian jangka waktu juga harus maksimal ada katakanlah 3 tahun untuk klasifikasi debitur A seperti apa gitu, ada diatur sendiri itu Mbak Marta. Seperti kalau diberlakukan di perbankan Iya, biasa betul. ya, konvensional. Nah, kemudian juga tingkat suku bunga dan biaya itu diatur per hari. Kalau dulu kan 0,8%, baik bunga maupun biaya per hari itu maksimal 0,8%. Maksimal tuh 0,8% ya. Per hari loh. Nah nanti sekarang sudah diturunin Bu, sudah diturunin menjadi 0,4%. Bagaimana kemarin waktu kita diskusi itu. Nah, tapi kalau itu kredit yang apa itu yang rentenir itu per hari berapa itu? Wah, kalau rentenir itu tidak terbatas, bisa tergantung suka-suka tergantung kesepakatan, karena kan rentenir itu katakanlah saya perlu dana katakanlah 10 juta gitu kan untuk bisnis apa, untuk beli mangga nanti aku jual ke pasar gitu kan. Iya. Sore hari nanti setelah jualan juga ditagih berapa ya, katakanlah 10 juta menjadi 11 atau 12 juta harus dikembaliin, itu kan tingkat bunganya tinggi per hari itu loh. Tapi kemudian yang ini kan juga maksudnya Bu Siwi juga sebenarnya rentenir online gitu jadinya, karena suku bunganya juga kemudian tidak mengikuti aturan gitu. Kalau yang ilegal memang iya, tapi kalau yang legal tadi dibatasi maksimal 0,08 per hari. Sekarang 0,04. Sudah diturunkan. Jadi sejak kemarin Pak Jokowi itu kan concern terhadap pinjol yang ilegal itu, mohon ditertibkan. Kemudian juga minta untuk penurunan tingkat biaya atau suku bunga kepada pinjol yang memang legal. Juga Pak Ketua OJK, Pak Wimbo dalam hal ini juga meminta untuk AFPI itu menurunkan. Dan kemarin Pak Sekjen, Pak Sunu sudah menginformasikan bahwa memang sudah turun dari 0,8% per hari biaya ya ini menjadi 0,4. Syukur-syukur nanti bisa turun lagi 0,2 dan sebagainya. Tapi sampai sekarang itu 0,4 persen ya. Oke. Terus itu kalau dilihat dari tadi proses penurunan ini kan berdasarkan juga survei ya di lapangan ya Pak. Itu analisanya dari kinerjanya fintech sendiri apakah kemudian jadi meningkat atau seperti apa Pak? Ya. Dampak dari ini kan baru ya. Jadi tentunya teman-teman di AFPI itu dalam menentukan suatu tingkat suku bunga atau biaya itu dilakukan analisa. Tentunya mereka juga nggak mau rugi kan. Jadi ya tetap harus memperoleh keuntungan dari dana yang dia miliki atau dia peroleh dari masyarakat dengan yang dia salurkan. Mestinya tentunya harusnya lebih tinggi yang disalurkan. Nah 0,4 itu tentunya sudah memperhitungkan semuanya bahwa fintech itu akan memperoleh keuntungan. Iya, keuntungan. Benar. Iya. Pak Daryanto, apakah masyarakat sendiri juga mengadukan gitu ketika mereka juga punya problem seputar ini kan marak ya Pak di mana-mana, kecuali yang viral, apakah di Jogja ini juga cukup banyak masyarakat yang pernah menyampaikan ini kepada Dewan Pak? Terima kasih. Program dari fintech tadi merupakan program baru. Sebaiknya ini himbauan ya Pak. Himbauannya dari kepada OJK untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, biar masyarakat itu ketika ditawari yang ilegal itu paham. Kalau sampai hari ini kan tidak paham mereka yang legal kayak apa, yang ilegal kayak apa, sehingga masyarakat yang menjadi korban, yang menjadi korban untuk sebenarnya program ini bagus lah. Kita melakukan pembayaran, pengumpulan dana dan sebagainya untuk permodalan itu sangat simpel, bagus bagi mereka yang paham. Tapi perlu dicatat bahwa masyarakat kita itu tidak semua paham, sehingga butuh sosialisasi, edukasi dan ya
Kalau bunganya saya pikir kalau segitu ya agak lumayan ya, lumayan tinggi sih, lumayan tinggi. Bukan agak Pak, emang tinggi Pak. Kalau per hari Pak. Karena itu per hari. Iya. Sementara kita di BPD misalnya kita punya BPD cuma 0, berapa ya? 0,9 ya per Iya, bulan. per bulan. Nah itu kalau 0,4 per hari itu jatuhnya Masih 1 bulan berapa itu? Kan terus sekarang dengan situasi perekonomian yang seperti ini, kalau bunga 0,4 itu untuk usaha apa? Kan pasti itu orang yang memakai jasa itu jatuh. Iya. Jatuh. Dan itu tidak mungkin bisa mengembalikan. Itu yang perlu dicatat. Jadi ada 2 poin. Iya. Satu untuk sosialisasi biar masyarakat tahu bahwa ini ada yang ilegal dan ada yang legal. Karena perlu dicatat bahwa pekerjanya saja Pak, pekerjanya di pinjol itu nggak tahu kalau itu barang ilegal. Nggak tahu. Oh, karyawannya pinjolnya. Karyawannya itu nggak tahu, sehingga tahu-tahu digerebek, langsung dibawa ke Mabes. Nah, orang tuanya yang bingung-bingung. Sehingga itu menjadi catatan bahwa itu butuh sosialisasi biar masyarakat paham tentang program ini. Sebenarnya bagus, saya membaca sekilas itu bagus. Dunia dalam satu genggaman itu hebat sekali. Iya. Tapi wah, ini prakteknya ini harus ya Pak, ini perlu disosialisasikan, butuh pendampingan dan butuh istilahnya dievaluasi lah untuk masalah bunganya. Iya. Kalau 0,4 itu kalau sebulan berapa, terus di Indonesia itu untuk usaha apa seperti itu kan hal yang Padahal kecerdasan finansial kita tuh masih sangat kurang gitu ya untuk bisa mengelola keuangannya. Itu apalagi pinjam untuk konsumsi, waduh sudah berat Pak. Ya ini ibaratnya sudah mata wassalam pisau. Wassalam. Ibarat mata pisau, di satu sisi memang manfaat dengan kemudahannya gitu ya. Cuma senang kemudahannya tapi tidak tahu akibatnya. Ada resikonya yang harus di ini. Begitu. Seperti kita mau menggunakan kredit card kan Pak, kartu kredit. Secara ini kemudahan tapi ada resiko untuk pembayaran yang kalau itu dilupakan ya sudah jadi masalah. Catatan dari Pak Daryanto, literasi digital dan keuangan ini OJK sudah melakukan dalam bentuk apa saja sih Pak kepada masyarakat dan termasuk UKM di dalamnya, karena ini kan berhubungan gitu, ada benang merahnya. Jadi Mbak Marta, sebetulnya kami sosialisasi sudah kami lakukan ya. Banyak sih sebetulnya program-program terkait dengan edukasi kepada masyarakat. Juga kepada mahasiswa, pelajar itu sudah sering kami lakukan juga. Jangan-jangan mereka ikut iseng gitu ya. Ya, kemudian juga tidak hanya satu cara, misalnya webinar juga enggak, namun demikian juga berbagai macam cara, katakanlah melalui videotron yang ada di mana Kominfo itu juga pernah kami kerjasama untuk itu. Kemudian iklan layanan masyarakat juga kami putar di baik ada di televisi, mungkin di televisi swasta nanti bisa dipantau juga bahwa itu juga ada layanan masyarakat terkait dengan pinjol ini. Nah memang kami akui bahwa masyarakat masih perlu dilakukan edukasi secara masif karena memang belum semua lapisan masyarakat itu tersentuh dengan edukasi ini. Kami juga udah coba melakukan dengan cara lain. Kemarin kami ikut wayangan ya, ikut wayangan Celimen di Sedayu ya, yang Pak Dalang itu. Nah, sama Perbarindo. Nah, kami ikut juga dalam rangka itu dan kami di situ juga ikut sosialisasi terkait dengan pinjol. Nah, namun demikian memang kami akui ini masih perlu dilakukan secara lebih masif lagi dan juga kami tadi menghimbau kepada masyarakat. Jadi kalau misalnya memang memerlukan suatu pembiayaan dan ditawari, itu juga harus ngecek ke PI ya, ke OJK ya, dalam hal ini terkait dengan legalitas tadi. Jangan butuh kemudian nggak peduli karena gitu kan, ya. Karena kan ini pinter ini pinjol ini menggunakan kesempatan. Jadi saat ini terutama di masa pandemi ini kan banyak orang yang butuh. Nah itu dia, dan perlu cepat gitu loh, perlu cepat. Nah itu fintech yang ilegal itu yang masuk ke situ, sehingga
mereka berhasil untuk istilahnya dalam hal ini memperdayai. Nah ini yang masyarakat perlu sadar dan jangan meminjam itu di luar kemampuan ya. Di luar kemampuan, katakanlah gaji kita 10 juta tapi pinjamnya ada di berbagai macam pinjol. Demikian juga jangan pinjol itu minjam dipinjol untuk menutup hutang yang lain atau istilahnya gali lubang tutup lubang. Kan kebanyakan gitu. Dan tambah konsumsi tadi Pak Daryanto ya. Karena gini, pinjol itu pintar juga. Mereka menyarankan untuk misalnya udah susah mengembalikan, ya udah pinjam aja di sana. Di sana padahal sana itu grupnya juga, kelompoknya dia juga. Nah, kemudian juga ini kan makin besar nih. Demikian juga nanti berantai suruh pinjam lagi di satu pinjol. Nah, itu yang akhirnya ujung-ujungnya nangis-nangis di sosial media gitu ya, Pak. Ya, itu yang sering banyak terjadi seperti itu. Makanya jadi jangan pinjam di luar kemampuan ya. Jadi pinjamlah sesuai dengan kebutuhan. Ya kebutuhan apa butuh kita, dan jangan pinjam tadi yang dikatakan Pak Haryanto untuk keperluan konsumtif itu jangan. Kalau bisa untuk produktif, dan konsumtif maksudnya yang untuk istilahnya gagah-gagahan gitu kan. Sebetulnya handphone perlu yang punya seperti saya, tapi pengen yang paling baru gitu kan, sedangkan pendapatan kita nggak memungkinkan, kemudian kita pinjam-pinjam di pinjol yang ilegal untuk katakanlah beli handphone baru atau segala sesuatu yang sifatnya konsumtif untuk istilahnya gagah-gagahan itu jangan. Pinjam untuk yang hal-hal yang produktif itu bagus karena akan menghasilkan. Kalau untuk konsumsi pasti nanti akan bermasalah. Itu sudah bisa dipastikan. Itu enak dibuka Pak, belakangnya nggak enak betul. banget Pak. Karena gini, kalau sebagaimana yang sudah kita ketahui, pinjol ilegal itu cara penagihannya sudah sangat tidak beretika, bahkan melakukan intimidasi, bahkan dan ada yang cenderung orang-orang di lingkungan sekitarnya kan yang menjadi korban. Pinjol yang ilegal itu bisa mengambil data kita yang ada di sini. Kita nggak sadar bahwa kita pada saat minjam itu melakukan approval terhadap akses pinjol itu untuk mengakses phone kita, betul. Jadi semua nomor-nomor yang ada di handphone kita bisa keambil sama mereka. Nah, kemudian pada saat menagih itu semua kontak yang ada di kita itu ikut ditagih bahwa saya misalnya jadi yang nanti minjam. Pak Daryanto, Bu Siwi saya gitu itu bisa tiba-tiba ditagih gara-gara itu. Gara-gara saya minjem. Mbak Marta bisa ditagih. Tolong saya akan tanya Pak Jimmy besok. Nah, tapi kalau pinjol yang legal itu nggak bisa karena dia dibatasin pada 3 aspek aja yang boleh diakses, yaitu kamera, kemudian mikrofon sama location. Itu aja. Akses untuk nomor handphone segala nggak bisa kalau yang pinjol yang legal ya. Itu diatur di mereka di AFPI tadi. Jadi banyak aturan-aturan yang memang itu diperuntukkan untuk pinjol yang legal. Nah, yang ilegal tentunya tidak diatur seperti itu, bebas mereka mau apa saja. Nah, itu kemudian yang perlu kami sampaikan memang yang kami awasi ya Mbak ya, itu adalah pinjol yang legal. Nah, kalau itu ada pinjol ilegal itu ranahnya namanya Satgas Waspada Investasi atau SWI. Nah, SWI itu terdiri dari anggotanya 12 kementerian dan lembaga, termasuk di situ ada OJK, kemudian ada Bank Indonesia, kemudian ada kepolisian, kemudian ada Dinas Koperasi dan UKM, kemudian ada juga di perdagangan, Bapepti, ada 12 lembaga. Artinya ketika mendapatkan problem dengan pinjol, ini boleh mengakses 12 lembaga ini untuk mengadukan atau hanya salah satu? Ya. Salah satu aja di SWI itu ada juga di Satgas Waspada Investasi @ojk.go.id boleh di situ. Tapi ke lembaga juga boleh karena nanti SWI pun akan melakukan rapat untuk menentukan ini di bawah siapa sih kewenangannya gitu kan. Katakanlah kalau ada koperasi yang memberikan, ada juga loh koperasi yang mengasih pinjaman gitu kan, yang kriteria pinjol juga ya? Ya, yang kriteria pinjol ada juga yang masuk kriteria walaupun atau pinjol. dia menggunakan nama koperasi untuk beroperasinya izin koperasi tapi ngasih pinjol juga. Nah, ini nanti ranahnya Bu Siwi katakan. Baik. Jadi sesuai dengan sesuai kategori dengan lembaga yang mengawasi, betul. Nah, kemudian kalau
kita sudah katakanlah terjerat pinjol ya. Nah kemudian dilakukan kita nerima intimidasi, itu harus segera kita laporkan ke polisi. Karena Siapapun itu yang sudah, kena intimidasi, betul, siapapun. Bukan hanya yang meminjam, tapi misalnya orang lain yang oh iya, mendapatkan termasuk intimidasi. termasuk yang sebetulnya nggak pinjam tapi ditagih itu boleh. Iya. Kita laporkan aja, nanti polisi akan bergerak. Walaupun sebenarnya kepolisian itu sudah melakukan cyber patrol ya. Di internet itu sudah melakukan patroli siber namanya. Nah, kalau misalnya ketahuan, itu pasti kalau itu ilegal akan ditutup melalui SWI. Sebagaimana kita ketahui sekarang itu sudah sekitar 3.600 pinjol ilegal itu yang ditutup oleh SWI. Sudah ditutup. Ya, sudah banyak sebetulnya. Cuma kan kemudahan teknologi itu menyebabkan mereka itu kalau ditutup buka lagi. Nah itu makanya kayak jamur di musim antara hujan. teknologi biar cepat tapi ternyata disalahgunakan gitu kan Pak ya. Makanya sebetulnya penegakan hukum itu sangat penting dan juga undang-undang terkait fintech saat ini kan belum ada. Iya. Baru kalau di tataran kami ada POJK yang mengatur fintech, tapi undang-undangnya jadi belum ada. Nah. Kemudian juga undang-undang Ada celah nanti Pak buat membuat perda Pak. Undang-undang terkait dengan kerahasiaan data pribadi itu belum juga selesai sampai sekarang. Nah, kami masih nunggu juga terkait dengan undang-undang ini biar semuanya nanti secara jelas bisa diambil tindakan kalau ada fintech yang melanggar ketentuan itu, undang-undang terutama yang kita tunggu. Ya ini masih cukup panjang Pak jalannya, termasuk bagaimana kita mengedukasi masyarakat kita sendiri tentang bagaimana tadi literasi digitalnya, literasi keuangannya, dan perlu menghitung juga apakah ini perlu atau tidak gitu ya. Bu Siwi sebagai closing statement, Bu Siwi punya himbauan apa terhadap UKM dalam hal penggunaan finansial teknologi ini Bu? Singkat Bu. Singkat padat, manfaatkan keuangan kita ini dengan bijak, menurut kami gitu. Jadi bagaimana pasti tadi Pak Jimmy sudah menyampaikan sebetulnya banyak peluang, banyak potensi yang bagaimana kita itu secara bijak harus hati-hati, kehati-hatian, dan kita paham 3 tadi, bagaimana sukses terhadap penyaluran, kita dapat alokasi gitu, dan bagaimana pemanfaatan dan pengembaliannya. Jadi 3 hal ini, tidak hanya kita dapat tapi enggak ini, tapi 3 hal itu menjadi kunci menurut kami. Jangan cuma 1 dan 2 aja yang ingat, 3-nya enggak ya. Gitu. Penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian. Pemanfaatan pasti dari tadinya pinjam 1.000 nanti kita akan tambah aset menjadi 2.000, berarti kan pemanfaatnya sukses kan. Ini kan untuk Tapi pengembaliannya suka lupa Bu. Gak enak di situ 1-2 aja yang enak. Iya, makanya kita yang paling penting adalah komitmen. Kalau saat kita minjam dan kita siap waktu akad itu akan kembalikan dengan catatan ABC berapa bulan, berapa tahun dengan bunga ini, ya ini harus patuhi. Tapi tadi manfaatkan, gunakan keuangan kita ini dengan bijak gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak kehadirannya pada podcast kali ini Pak Jimmy. Terima kasih. Sama-sama, Selamat terus menyampaikan informasi untuk semakin banyak nanti masyarakat kita jangan kena pinjol ya. Baik, makin cerdas. Bu Siwi terima kasih. Kita boleh ada di sini Bu di tengah-tengah produknya UKM Diplut ini. Rasanya langsung pengen belanja soalnya. Belanja nih, manfaatkan keuangan dengan bijak. Produk UMKM. Jangan pinjam ya, kalau mau belanja lihat dompetnya gitu. Sudah bisa pakai kris di sini. Maka nggak bisa yang itu ya Pak, karena sesuai dengan isinya di sini gitu. Harus saldonya harus dicek juga dulu. Oh gitu, tapi boleh pinjam Pak. Juga Pak Daryanto, terima kasih banyak Pak dukungannya dari Dewan kepada UKM DIY khususnya, tapi juga bagaimana masyarakat secara umum supaya kita semuanya terus bertumbuh, tetap optimis, ekonomi kita akan terus bangkit. Terima kasih banyak juga untuk Anda yang sudah menyaksikan podcastnya Dinas Koperasi dan UKM. Moka hangat, modal kuat, usaha meningkat. Saya Marta Sasongko, salam sehat, salam UKM naik kelas.